Salam Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Nathan Wahyudianto ingin menjumpai Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GPI Sigma secara khusus. Dan pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan satu ayat yang sangat luar biasa buat kita sekalian, yang saya akan bacakan buat kita sekalian untuk renungan kita pada saat ini. Yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yang berbunyi demikian buat kita sekalian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sabda Tuhan Yesus bagi para murid, dan tentu ini juga berlaku buat kita sekalian yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Begitu dahsyat firman Tuhan ini buat kita sekalian kalau kita benar-benar renungkan bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Banyak orang mencari kedamaian, banyak orang mencari kesejahteraan, banyak orang mencari sukacita, tetapi mereka salah alamat kemana dia ingin mendapatkan. Tetapi ada satu penawaran yang luar biasa dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 14 ayat yang 27 ini. Bahwa Tuhan Yesus sendiri meninggalkan damai sejahtera. Tuhan Yesus sendirilah yang memberi damai sejahtera. Artinya damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera ilahi yang bukan diberikan oleh dunia ini. Sebab Tuhan berasal dari surga. Kamu dari dunia ini, kata Tuhan. Tapi aku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Bahwa dunia ini pasti berbeda dari apa yang Tuhan katakan. Bahwa damai sejahtera yang kuberikan adalah tidak seperti yang dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin mendapat kesejahteraan dan damainya dari dunia ini. Yang ada di dunia ini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kelihatan kasat mata dari manusia, apa yang secara materi dianggap menjadi satu sumber kehidupan, sumber ketentraman dan sumber damai sejahtera. Tetapi itu semua hanya sementara. Kita tidak memungkiri kalau kita mempunyai sesuatu yang indah di dunia ini. Kita tidak memungkiri kalau kita mendapatkan berkat jasmania, berkat materi yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Dan itu memang memberikan kepada kita satu kenikmatan juga. Atau satu keindahan. Tetapi ternyata itu hanya sementara. Bapak Ibu Saudara, kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita rindukan di bumi ini. Kita tidak mau seperti orang lain. Bahkan yang menjadi persoalan adalah ketika kita menginginkan itu lebih dari Tuhan. Menginginkan sesuatu yang dari dunia ini lebih daripada apa yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup kita yang sesungguhnya, maka itu akan membuat kita kecewa. Saudara, pada dasarnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialami selama ada di bumi ini. Ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu sudah kita capai, kita akan merasa bahwa ternyata hanya sampai di situ kita rasanya. Demikian tidak ada kepuasan yang sejati. Tapi kalau Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa damai sejahtera, sukacita Tuhan itu diberikan kepada kita dan itu berbeda dari cara dunia memberikan sesuatu kepada kita. Berarti semua yang berasal dari dunia ini akan lenyap. Tetapi semua yang berasal dari Tuhan itu adalah kekal. Damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera yang kekal. Sebab satu saat ketika kita akan kembali ke tempat di mana kita berasal. Tentu bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Maka benar-benar kita akan mengalami kesempurnaan yang dunia ini tidak bisa kita capai. Mengapa? Bahkan hidup kita sendiri pun akan berujung kepada kematian. Dan kematian itu akhir dari segala kehidupan yang sangat sementara itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera Kristuslah yang ditinggalkan buat kita.
bahkan damai sejahtera Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita, maka itu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan dan kita hayati, supaya kita mengalami sejak kita hidup di bumi ini, saudara. Oleh karena itu ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat kita sekalian tentang damai sejahtera ini. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan di sana demikian. Sebab kita dibenarkan melalui iman sehingga kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi yang pertama, kalau damai sejahtera yang Tuhan katakan ditinggalkan dan diberikan kepada kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui iman, ya, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita didamaikan oleh iman kepada Allah. Yang kita selama ini dianggap sebagai musuhnya, karena kita cinta dosa, karena cinta dunia. Maka dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup menurut keinginan Tuhan, kita punya damai sejahtera dengan Tuhan. Kita dibenarkan oleh iman karena Kristus, dan kita mengalami damai sejahtera yang sejati. Itu yang pertama. Saudara, oleh karena itu mari kita percaya kepada Tuhan. Kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu adalah bukan menurut keinginan daging manusia. Kalau kita hidup hanya memenuhi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita, maka damai sejahtera itu akan palsu. Damai sejahtera itu semu. Karena seberapa banyak kita akan puas dengan apa yang ada di dunia ini, akhirnya juga tidak akan puas. Jadi memang kita harus mempunyai satu pengertian dan pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Jadi hidup Tuhan sendiri yang akan dibagikan buat kita. Dan itulah damai sejahteranya. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami masalah saat ini, tetapi kita bisa punya damai sejahtera. Dan kita tidak goyah. Karena kita sudah belajar dari hidup Tuhan Yesus. Dialah sumber kehidupan kita. Dan melalui Dia kita boleh hidup dan mengalami damai sejahtera. Karena itu mari kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Setiap hari langkah demi langkah kita akan berjalan mengikuti kehendak Allah, supaya kita tidak memenuhi keinginan daging kita, keinginan yang sementara, yang cemawa, yang itu akan membawa kita kepada kematian. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam damai sejahtera karena Kristus telah membenarkan kita. Karena kita mengikuti keinginan Roh-Nya. Dan kalau kita boleh mengalami semua itu, maka sesungguhnya memang itu melampaui dari segala akal pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat 7. Bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian itu memerintah hati dan pikiran kita dalam Kristus. Saudara, itulah kesukaan dan keuntungan kita mengikut Tuhan. Jadi alamilah damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena Dialah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Dunia ini sekalipun kita boleh dipenuhi oleh apa yang dari dunia, tetapi tidak akan memuaskan. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera dan sukacita kita. Maka damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari surga, bagi kita akan kita alami. Bahkan mulai saat ini pun kita bisa mengalami. Apapun yang kita hadapi, mari Bapak Ibu Saudara dekatkan diri kita kepada Tuhan. Hiduplah oleh keinginan Roh Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui dari segala akal pikiran kita akan memerintah hidup kita, dalam hati kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara kita sekalian di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.